Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat bimbingannya lah kita masih dipertemukan dengan bulan ini, walaupun hanya sebatas daring atau online. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam yang masih bisa kita rasakan dan kita perjuangkan hingga hari, menit, dan detik ini. Baiklah, tidak lama-lama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Desmawati Ramadhani Sianipar, NIM 0307203065. Dan saya mahasiswi dari UIN Sumatera Utara. Saya akan membahas tentang pelajaran IPS atau disebut dengan ilmu pengetahuan sosial, yaitu yang berjudul peta dan komponennya, yakni dari kelas 4 SD. Baiklah, akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama, apakah itu peta? Pada waktu kelas 3 SD dulu, kamu tentu pernah menggambar wilayah desa atau kelurahan tempat tinggal kalian kan? Bahkan juga menggambar wilayah kecamatan dan kabupaten atau kota. Ada batas wilayah, jalan, sungai, dan kantor pemerintahan. Mungkin juga ada gunung, danau, laut, dan sebagainya. Semua digambarkan pada kertas atau bidang datar dengan perbandingan ukuran atau skala tertentu. Gambar yang kalian buat tersebut dikenal dengan istilah peta. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Bentuk peta bermacam-macam. Ada peta datar, peta timbul, dan peta digital. Yang pertama, peta datar. Peta datar yaitu gambar permukaan buminya rata. Dibuat pada sebuah bidang datar seperti kertas, kain, plastik, dan sebagainya. 2. Peta timbul. Peta timbul dibuat sesuai dengan kenampakan permukaan bumi aslinya. Peta ini menunjukkan tinggi rendahnya suatu wilayah. 3. Peta digital. Peta digital dibuat dengan teknologi komputer. Gambarnya dapat ditayangkan melalui monitor seperti handphone, laptop, atau sebagainya. 2. Jenis peta. Jenis peta dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peta umum dan peta tematik. Yang pertama, apa itu peta umum? Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Peta ini memuat berbagai informasi, seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Kenampakan alam antara lain berupa gunung, sungai, danau, pulau, dan laut. Kenampakan budaya misalnya batas wilayah, jalan raya, jalan kereta api, kota, bandar udara, pelabuhan, dan sebagainya. Peta umum sering kita temui di sekolah-sekolah. Peta ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peta dunia, peta orografi, dan peta topografi. Dan apa itu peta tematik? Peta tematik adalah peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini membuat jenis informasi tertentu atau khusus, sehingga sering disebut peta khusus. Contohnya adalah peta peninggalan bersejarah, peta pertambangan, peta pariwisata, peta suhu udara dan curah hujan, peta arah angin, peta fauna, dan sebagainya. Peta tematik biasanya digunakan oleh pihak tertentu saja, misalnya Dinas Purbakala atau sejenisnya membuat peta peninggalan bersejarah. Untuk memberi informasi tentang peninggalan bersejarah yang dapat dituju oleh para peneliti atau wisatawan budaya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen peta. Peta memiliki komponen-komponen yang harus dipahami oleh para pembaca peta.
Komponen peta antara lain sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta. Judul peta menunjukkan isi peta. Misalnya peta kabupaten berisi informasi geografis, peta provinsi berisi informasi geografis, peta peninggalan bersejarah berisi informasi peninggalan bersejarah di suatu tempat. 2. Skala. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan dicantumkan skala peta, para pengguna peta dapat menentukan jarak suatu wilayah. Pada umumnya, peta menggunakan skala angka, skala garis, atau skala verbal. Skala angka? Apa itu skala angka? Skala angka adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, peta Sulawesi dengan skala 1:200. Artinya 1 cm pada peta menunjukkan 200 cm atau 2 km jarak sesungguhnya di muka bumi. Skala angka juga disebut skala numerik. Kedua, apa itu skala garis? Skala garis adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk garis yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama. 3. Skala verbal. Skala verbal adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contoh, 1 cm ke 1 km. Artinya 1 cm di peta sama dengan 1 km di muka bumi. 3. Simbol. Simbol pada peta berupa gambar atau warna tertentu yang digunakan untuk mewakili objek. Simbol pada peta yang berupa warna antara lain warna hijau menunjukkan daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian 0 sampai 400 meter di antara permukaan air laut. Warna kuning menunjukkan daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian antara 400 meter sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. 3. Warna biru. Warna biru muda. Warna biru muda menunjukkan daerah perairan dangkal yang memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter di bawah permukaan air. Warna biru. Warna biru menunjukkan daerah perairan yang memiliki kedalaman antara 200 meter sampai 1000 meter. Warna biru tua. Warna biru tua menunjukkan daerah perairan dalam yang memiliki kedalaman 1000 meter lebih. 4. Garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal pada muka bumi. Garis-garis khayal yang mendatar pada peta disebut garis lintang, sedangkan yang tegak disebut garis bujur. Garis lintang dan garis bujur memudahkan para pengguna peta menentukan letak suatu wilayah. 5. Legenda. Legenda adalah keterangan beberapa simbol pada peta. Gunanya untuk memudahkan pengguna peta atau pembaca memahami isi peta. Istilah legenda kadang-kadang diganti dengan keterangan. 6. Mata angin. Pedoman utama mata angin pada peta mengarahkan ke atas yang menunjukkan arah utara. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada yang salah dalam pengucapan saya minta maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.